Ucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Oke, saya melihat Anda waktu present worship semangat sekali ya. Saya percaya Tuhan akan berbicara sesuatu yang penting di tengah-tengah kita. Saudara siap menerima firman Tuhan, amin? Amin. Nah, saya melihat beberapa wajah sepertinya masih belum familiar Bapak Ibu dengan saya. Jadi saya ingin memperkenalkan lebih dulu. Karena tidak kenal maka tidak sayang katanya. Jadi saya ingin wajah Anda wajah yang menyayangi saya ya. Karena saya lihat wajahnya ini siapa ini ya tiba-tiba ya. Nah Bapak Ibu saya perkenalkan diri lebih dulu, nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Bapak Ibu ini pertama kalinya saya melayani di ibadah umum hari Minggu ya. Banyak orang bingung Pak panggilnya namanya siapa, kok namanya banyak Pak. Ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi, wah banyak sekali namanya. Saya pernah mengisi satu seminar, MC-nya kenalkan saya Bapak Ibu, Joshua Iwan Yahudi gitu saudara ya. Padahal saya orang Jawa dibilangnya Yahudi ya. Nah Bapak Ibu supaya Anda nggak bingung, Anda boleh panggil saya dengan nama Iwan saja. Kalau Anda ketemu saya di Jakarta, daerah manapun Bapak Ibu Anda papasan dengan saya mungkin bisa lupa dengan Anda. Tapi kalau Anda ingat dengan saya, Anda boleh sapa saya Iwan saja Bapak Ibu. Karena Iwan artinya inilah pria menawan. Nah ya, supaya cepat ingat Bapak Ibu ya. Saya bersama dengan istri saya, ini namanya Foni, istri saya Bapak Ibu ya. Nanti Anda mungkin punya kesempatan berjumpa dengan beliau di bawah, karena beliau menolong untuk menjaga meja buku saya. Saya menulis 33 buku Bapak Ibu, hanya beberapa buku yang saya bawa hari ini sekitar 10 judul. Dan istri saya biasanya memang menolong, karena kalau dipasrahkan orang lain suka orang bingung, ini isinya apa, ini isinya apa, wah bingung. Nah jadi istri saya menolong sendiri langsung di meja penjualan buku-buku saya. Nah Bapak Ibu tolong perlakukan baik-baik nanti kalau ketemu di bawah ya, karena itu istri saya, bukan SPG atau sekretaris atau staf saya, bukan. Apalagi simpenan, jelas bukan. Ya, Bapak Ibu. Karena di beberapa gereja kalau saya melayani gitu ya, ada orang mau beli buku saya, saudara, terus kemudian dipikir SPG atau sekretaris atau staf saya, diomelin dia ya. Bu cepetan bu, ini udah mau makan siang, lama banget, cepetan ayo gini-gini. Terus temennya nyenggol, itu istrinya pembicara yang tadi. Oh nggak usah cepet-cepet nggak apa-apa bu. Tiba-tiba kan gitu nggak enak ya. Makanya sekarang saya pelayanan kemana-mana saya kenalin dulu. Jadi tolong nanti diperlakukan baik-baik ya Bapak Ibu ya, saya titip ya. Oke Bapak Ibu jangan tegang-tegang kalau saya yang khotbah ya Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau saya yang khotbah Anda rileks saja, tapi jangan tidur. Kan kalau dengar kata rileks sama dengan rileks, semakin rileks ya. Jangan tidur tapi ya saudara. Karena saya percaya pagi hari ini Tuhan mau bicara sesuatu yang penting bagi Anda. Dan tidak kebetulan Anda duduk di sini. Saya nggak tahu kenapa Anda pilih yang jam ibadahnya di sini. Saya juga nggak tahu kenapa Anda pilih datangnya ke gereja ini pas hari ini juga. Karena Anda ketemu dengan saya. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan atur saya bicara di tempat ini pagi hari ini. Tapi saya yakin karena Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang khusus bagi Anda. Jadi Anda tidak bisa menghindar kemana-mana, Tuhan mau bicara sesuatu. Dan Anda nggak bisa tidur kalau saya khotbah karena saya suka ngagetin orang tidur. Jadi maafkan saya. Jadi sebelum mulai Bapak Ibu, boleh Anda angkat tangan kanan semuanya begini. Nah ya, kemudian hitungan ketiga, saya minta Anda tepuk yang kencang pundak sebelah kiri kanan Anda dan bilang begini, jangan tidur Tuhan mau ngomong sama kamu, 1, 2, 3. Jangan tidur, Tuhan mau ngomong sama kamu ya. Nah, siap-siap Bapak Ibu ya. Mari kita buka Matius 7 ayat 16 sampai 18. Tahun ini Saudara gereja Anda berbicara tentang tahun berbuah. Ini sebuah tema yang luar biasa ya. Saya bulan kemarin berkhotbah di GBI Mekarwangi yang di Bandung. Saya menyampaikan di jemaat di sana bahwa tema yang diangkat oleh gembala Anda tentang berbuah ini adalah sesuatu yang penting. Walaupun mungkin kelihatannya ya berbuah, biasa banget ya. Bu ya kayak gereja itu temanya keren, ya spektakuler, bombastis, fantastis, yes gitu ya. Kita tema tahun berbuah, ya kok gitu banget. Nah sudah nggak tahu bahwa tema ini begitu dahsyat, penting dan memang Yesus berulang-ulang ngajar tentang ini. Salah satunya Matius 7 ayat 16 sampai 18. Mari kita buka, Saudara simak baik-baik. Saya akan membacakan ayatnya, ada beberapa yang penting yang Saudara harus lihat. Matius 7 ayat 16 sampai 18. Semua sudah dapat? Kalau sudah katakan yes begitu? Yes. Ayat 16 Saudara simak baik-baik. Dari apa Saudara? Buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang
tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau dari ayat ini ayat Yesus yang ngomong sendiri loh saudara ya. Ini perkataan Yesus, bukan lagi turunan. Ya, kalau Paulus ngajar itu kan dia berdasarkan referensi perkataan Yesus. Tapi kalau ini Yesus sendiri yang langsung ngomong, saudara. Menekankan betapa pentingnya tentang berbuah. Oh, Ibu. Memang konteksnya ini tentang bagaimana membedakan orang yang ngajarnya benar sama orang yang ngajarnya salah. Pengajar palsu sama pengajar benar gitu kan. Nah, tapi kalau ditarik lebih luas lagi, sebenarnya Yesus itu mau bilang begini loh. Kualitas sebuah pohon itu bisa diketahui dari kualitas buahnya. Kalau kita mau menyebut ini pohon mangga yang bagus, maka kita berdasarkan dari apanya? Buahnya. Kalau buahnya asem, nggak mungkin kita bilang ini pohon bagus banget nih. Wah, sini saya kasih lihat, saya punya pohon mangga. Wah, ini pohon mangga tokcer banget. Wah, ini pohon mangga top banget. Lalu kita makan buahnya ternyata nggak enak. Nggak mungkin. Kalau sampai kita menyebut ini pohon bagus, pasti karena kualitas buahnya yang muncul juga bagus. Kita juga nggak bisa ngomong begini, ini pohon jelek banget, ini pohon durian apaan ini? Padahal pohonnya keren banget buahnya. Buahnya besar-besar, rasanya enak. Ya nggak mungkin kita menyebut itu pohon yang tidak bagus. Nah manusia juga sama. Saudara mau menyebut manusia ini kualitasnya bagus dari apanya? Dari apa yang muncul dari hidupnya, benar nggak? Oh Ibu. Tapi kita manusia seringkali mengukur manusia itu kualitasnya bagus dari apa? Dari tampilannya, benar nggak? Loh sekarang begini loh Bapak Ibu, kalau saya punya pohon, sebut saja pohon mangga. Tingginya cuma 1,5 meter. Pernah ketemu pohon mangga 1,5 meter? Biasanya kan pohon mangga kan adanya gede-gede. Ada sih ya, sekarang zaman modern semuanya serba ada. Tinggi 1,5 meter, sekali panen buahnya sampai 50 buah. Dan rasanya enak banget. Saudara akan menyebut pohon mangga ini bagus atau nggak bagus? Loh kan tingginya cuma 1,5 meter Pak. Wah gila Pak, 1,5 meter aja kalau panen lebat banget buahnya. Udah gitu rasanya itu loh Pak, wah makan satu aja udah kayak melayang ke surga. Itu buah mangga atau buah surga itu ya. Hebat banget, maka saudara menyebut ini pohon dahsyat. Coba saya punya pohon mangga tingginya 10 meter. Gede banget, daunnya lebat di mana-mana. Tapi kagak ada buahnya. Terus saya ngomong, ini pohon mangga nih, hebat nih pohon mangga. Saudara pasti ngomong gini, hebatnya apa toh Pak? Cuman pohon biasa, buahnya aja nggak nongol kok hebat, bener saudara? Tapi kita manusia seringkali kalau ngukur manusia lain apa? Bukan buahnya. Wih ini mobilnya nih keren banget. Itu ibaratnya daunnya banyak. Wah ini pakai bajunya keren. Wah ini ganteng nih kayak pembicaranya nih. Ya keren ini. Wah saudara kalau lihat saya cuman waktu khotbah mungkin saudara akan bilang saya keren. Saudara kalau pengen tahu saya keren atau enggak sesungguhnya, saudara harus tahu saya setiap hari hidupnya kayak apa. Buah kehidupan saya apa. Saudara. Nah orang Kristen juga dinilai kualitasnya dari buah-buah kehidupan yang muncul. Bukan dari kelihatannya rohani atau enggak. Makanya kalau saya ketemu orang-orang Kristen yang kelihatannya rohani tapi nggak ada buahnya, saya menyebutnya bukan orang Kristen. Saya sebutnya orang Kristen. Tahu tanda crash itu? Tanda crash itu loh, Bapak Ibu. Kalau di musik itu ada namanya naik setengah crash. Ya ini udah gini naik setengah crash. Nah Kristen saudara. Nah makanya kenapa saudara? Saya pernah ketemu punya rekan kerja ya. Dahsyat saudara, jam makan siang. Kalau biasanya kita kerja di kantor jam makan siang orang pada makan siang, yang namanya jam makan siang ya, masa pukulin orang ya kan. Jam makan siang. Nah biasanya ada yang keluar kantor makan, ada yang bawa bekal. Teman saya saudara bawa bekal. Dahsyat ya kan. Jadi setiap makan siang saya kebetulan juga pas hari itu bawa bekal kan. Jam makan siang, semua udah ada beberapa mulai keluar. Terus saya mulai keluarin bekal, beberapa teman juga udah mulai keluarin bekal. Dia keluarin bekalnya lain saudara, Alkitab. Dahsyat, dia keluarin taruh buku atas meja. Hebat banget nih, gua aja udah mau makan dia buka Alkitab. Saya jadi merasa kayak agak terintimidasi gimana gitu ya. Saya udah pelayanan lama juga gak segitunya. Terus saya nanya, kok gak makan? Sudah tahu apa jawabannya? Makananku ialah melakukan kehendak Allah. Gitu saudara. Saya jadi mau makan kayak,
Waduh, berarti gue nggak lakuin kehendak Allah ya, saya jadi tertuduh sendiri saudara. Lalu saya pindah tempat makan ke tempat yang lainnya, nggak kelihatan dia saudara. Karena dia baca Alkitab dulu, weh ya setengah jam baru kemudian makan. Keren nggak saudara? Keren, tapi waktu orang ini kerja, nah ini saudara, ya waktu dia kerja, wah saudara ya datang telat-telat ke kantor, kerjaan nggak bener, diajak koordinasi, wah ngomongnya nggak enak dan sebagainya. Wah saya lalu nanya, ini ayat yang dibaca pergi kemana semua? Nah itu saya sebut orang Kristen saudara, jam 7:05. Ya kalau sudah lihat jam 7:05 ini nggak begini saudara. Nah banyak orang Kristen begitu, buahnya nggak bener. Makanya hari ini saudara kita belajar gembala Anda peka. Orang Kristen harus menghasilkan buah yang sesuai dan seturut dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Saudara. Karena kalau orang Kristen gak menghasilkan buah yang seturut dengan Kristus, itulah yang bikin orang nek dengan kekristenan. Saudara tahu namanya Mahatma Gandhi? Agamanya apa saudara? Hindu. Dia hampir jadi Kristen saudara. Karena dia sangat kagum sekali dengan Yesus. Dia baca Alkitab loh saudara. Dia baca Alkitab, dia pelajari Injil dan dia sangat kagum. Sampai dia berpikir saya ingin ikutin nih yang namanya Tuhan Yesus Kristus nih. Dia udah mau bertobat saudara, dia udah mau terima Yesus. Lalu dia datang ke gereja. Dia datang ke gereja, tahu apa yang terjadi saudara di gereja? Di gereja dia ditanyain, karena dia datang ke gereja tuh pakai jubah terus gak pakai kasut, nyeker. Datang ke gereja, langsung asyir gereja nanyain, Pak mau ngapain Pak kesini Pak? Bapak siapa? Oh di gereja ini gak boleh loh Pak pakai baju kayak begini. Gak bisa Pak, Bapak harus sopan karena mau ketemu raja di atas segala raja. Ya, masa Bapak gak pakai kasut? Wah, terus kemudian dia ditolak di dalam gereja saudara. Lalu dia mengucapkan begini, kalau di dalam kekristenan masih ada kasta, saya gak jadi deh masuk Kristen. Gitu saudara. Gara-gara apa? Gara-gara kita orang Kristen gak mengeluarkan buah seperti yang diharapkan. Sesuai dengan Tuhan kita. Loh padahal Yesus dikenalnya karena apa saudara? Allah yang penuh kasih. Bahkan Alkitab mengatakan Allah itu adalah kasih itu sendiri. Dan kasih bersumber dari Allah. Tidak ada orang yang bisa melakukan kasih kalau dia gak mengenal Allah lebih dulu saudara. Jadi Tuhan kita tuh dikenal karena mengasihi. Nah minggu ini kita belajar tentang bagaimana kasih keluar dari dalam diri kita. Sampai orang itu bisa ngerasain, ini orang hebat banget ya. Deket-deket dengan dia aja saya merasa tenang hatinya, merasa dikasihi. Nah coba yang suami istri, deket-deket sama suami atau istrinya merasa apa? Merasa dikasihi, merasa terintimidasi, atau merasa nek? Loh, iya loh saudara, saudara perlu bertanya loh, apa yang membuat seorang suami disebut kualitas suami saya bagus? Ayo saudara. Wih ini kualitas suami gua nih, ini suami dahsyat ini. Apa yang membuat dia mendapat sebutan itu saudara? Apakah karena kumisnya banyak? Apakah karena dia badannya gede? Apakah karena dia duitnya banyak? Loh saudara, yang membuat dia mendapatkan sebutan ini nih kualitas suami saya luar biasa nih. Karena buah-buah yang muncul dari hidupnya Anda bisa rasain, benar gak? Apa yang membuat seorang istri disebut kualitasnya sebagai istri yang bagus? Ayo. Apakah karena dia cantik? Apakah karena dia seksi? Apakah karena dia, wah ya kalau udah dandan, wah udah kayak pragawati, fashion model gitu? Enggak saudara, tapi karena buah-buah yang muncul dari hidupnya, itu bisa dirasain sama suaminya. Dan buah-buahnya itu manis, maka kita menyebut, berbahagialah saya punya pasangan seperti ini. Makanya kualitas seseorang diukur dari buahnya. Dan salah satu buah yang dinilai dalam kekristenan adalah buah kasih. Orang bisa ngerasain saudara. Makanya hari ini kita mau menabur kasih. Loh apa yang mau ditabur kalau nggak berbuah? Loh saudara, kalau saya mau nanam pohon mangga, saya harus punya apa? Saya harus punya apa? Biji mangga. Biji mangga datangnya dari mana? Buah mangga. Jadi kalau saya mau nabur kasih, saya harus menghasilkan buah-buah kasih dulu dong, supaya benih-benih kasihnya itu ada. Jadi saya bisa tabur ke orang lain. Saudara. Makanya pagi hari ini yang saya akan khotbahkan adalah bagaimana supaya kehidupan kekristenan kita menghasilkan buah-buah kasih. Saudara, dari tadi saya belum khotbah. Ya, belum ya, saya baru pembukaan loh Bapak Ibu ya. Saya kalau khotbah itu bisa lama banget. Biasanya minimal saya 2 jam khotbah. Coba tanya ibadah satu tadi, udah merengek-rengek minta pulang.
Ya, saya nggak mau pulangin mereka. Enggak, bercanda saudara, langsung tegang semua. Langsung tampaknya ini jangan diundang lagi, ini orang kurang ajar ini ya. Enggak saudara, saya tuh kalau khotbah cepet banget. Makin saudara antusias, saya makin cepet khotbahnya. Saudara lucu nggak lucu ketawa, wih cepet khotbahnya saya saudara. Tapi kalau saudara tampangnya sangar, lemah letih berbeban berat, tampangnya kayaknya nggak rela gitu ya. Wah itu berarti perlu dibukakan ayat-ayat firman Tuhan lebih banyak itu saudara ya. Nah makanya saudara kalau saya yang khotbah rileks saja ya, jangan sangar-sangar wajahnya, tolong Bapak Ibu saya udah kurus begini ya. Anda masih sangar-sangar lagi sama saya ya kan. Rileks saja Bapak Ibu ya, saya nggak lama-lama kecuali memang harus lama. Ya kan? Cepat. Nah makanya hari ini belajar Bapak Ibu, bagaimana caranya hidup kita menghasilkan buah. Ada 72 tips yang saya bagikan. Ya, 72 tips, tenang aja, cepat Bapak Ibu 72 tips ya. Nah saya nanya, saudara pernah nggak lihat pohon kalau mau menghasilkan buah ngeden? Pohon mau keluarin buah, ngeden. Woi waktunya berbuah, musim berbuah, terus pohonnya ngeden, keluarnya susah banget buah. Nggak ada saudara, namanya pohon musim berbuah ya keluar aja. Ada nggak pohon yang berbuahnya disuruh-suruh? Mungkin saudara pernah nyuruh-nyuruh, kayak saya. Saya ini nanam pohon kelengkeng di rumah saya. Sudah 2,5 tahun nggak keluar buahnya sama sekali. Suatu hari saya datengin ini pohon. Lu kalau nggak berbuah awas lu ya. Gua cabut lu dari rumah gua. Tahu apa yang terjadi saudara? Tetap nggak berbuah. Karena memang ya dia kagak bisa berbuah. Saya baru tahu saudara, nanam pohon kelengkeng di Tangerang, jangan harap muncul buahnya. Cuman makin gede aja pohonnya ya, daunnya makin banyak, tapi buahnya kagak keluar-keluar. Karena salah nanam, saudara. Makanya saya ancam-ancam juga kagak keluar-keluar, saudara. Itulah pohon. Kalau memang musim dan waktunya tepat dan memang dia harusnya berbuah, ya dia berbuah aja. Nggak perlu disuruh, saudara. Mana ada saudara bilang begini, ini musim berbuah. Ayo semuanya, 1, 2, 3, keluar. Keluar, itu nengking setan saudara. Keluar gitu saudara. Kalau buah mah kagak ada saudara. Dia mau keluar buah ya keluar aja. Tapi orang Kristen kalau mau berbuah ngeden gak? Orang Kristen yang ngeden kan kalau mau berbuah kan? Misalkan berbuah kasih. Ada tetangga butuh pertolongan gitu kan. Ada saudara butuh pertolongan. Udah jelas banget, merana banget hidupnya. Kita lewat, sebenarnya hati kita udah digerakkan Tuhan. Tuh, lu kan udah punya berkat lebih. Itu ada si satu kemarin dapat rezeki gini-gini. Ya ditolong. Ngeden kan saudara kan? Tapi gimana ya? Ngeden banget saudara, keluarinya aduh kayaknya susah banget. Itu pun kecil, cepet gitu doang akhirnya. Ya kan? Nah aneh. Padahal kalau melihat alam, melihat contoh Tuhan Yesus, harusnya berbuah kan alami. Keluar aja. Tapi kenapa kita ngeden? Susah sekali. Nah saudara, buah kesabaran contohnya, sabar ya kan. Keluarnya otomatis atau ngeden? Nah, ada orang kita lagi ngantri, saudara kalau ke Tangerang ada namanya pintu tol neraka. Yaitu Karang Tengah namanya. Saya bersyukur bulan depan itu dimusnahkan itu pintu tol, saudara. Itu pintu gerbang neraka, saudara. Baik yang dari Jakarta ke Tangerang maupun Tangerang ke Jakarta. Ya kan? Ada yang saya iseng, ya kan posting di sosial media. Baru saja melewati gerbang tol neraka. Terus ada yang nanya, masuk atau keluar? Enggak penting gitu ya. Nah, saudara, kayak begitu. Lagi enak-enak ngantri, tiba-tiba ada yang nyelonong. Main nyodok aja. Saudara, itu untuk mengeluarkan kesabaran itu kan ngeden banget. Kurang aja, dalam hati saya juga, untung gua hamba Tuhan. Kalau enggak mah tabrakan aja mobil lu lebih mahal ini juga. Gua mah ngarugi gitu kan saudara. Susah banget, kenapa kok kita susah? Nah saudara, saya harus jujur sama Anda loh. Ada hal-hal yang kadang-kadang saya keluarnya bisa otomatis. Buah-buah roh keluarnya ada yang otomatis. Tapi ada beberapa area, kayak saya tuh mesti, ngeden banget. Nah kenapa bisa begitu? Itu yang saya bahas, 72 tips. Siap saudara? Jangan tidur dulu saudara. Belum mulai ya, nanti aja tidurnya ke 71. Boleh ya, ini belum mulai saudara. Kenapa bisa begitu? Nah saudara, buah itu kan hasilnya otomatis. Tapi saya nanya, sebelum pohon itu menghasilkan buah, bahkan jauh sebelum itu harus diawali dengan apa dulu pertama kali?
Apa pertama kali yang paling pertama? Harus ada apanya dulu? Harus ada benih yang ditanam. Betul nggak saudara? Nah kalau benihnya bagus, maka jadinya pohon itu bagus. Nah kalau benihnya bagus, pohonnya bagus, maka buahnya bagus. Jadi kalau mau buah kesabaran, maka harus ada benih-benih tentang kesabaran yang dimasukkan ke dalam hidup kita. Orang Kristen tuh suka lucu, saudara. Lucu, aneh, dan konyol kadang-kadang. Ya, nggak nanem apa-apa, tapi pengen buahnya. Nah, kita kan sukanya gitu, Tuhan aku pengen mujizat. Tuhan aku pengen kuasa terjadi dalam hidupku. Tuhan aku pengen semakin hubungan kami suami istri makin mengasihi hari demi hari. Tapi nggak pernah nanam benih yang benar. Tapi minta buahnya. Itu kan sama kayak saya keluar dari ruangan ini, terus kemudian ke pinggir jalan, saya nggak lakukan apa-apa, terus saya tiba-tiba, saya pengen panen durian dong. Kan saya 7/5, sudah Kristen tadi. Konyol, tapi kita sering begitu. Tuhan kenapa engkau nggak jawab aku? Tuhan kenapa katanya Tuhan itu dahsyat, melindungi. Tuhan bisa begini. Kenapa nggak terjadi sama aku? Lah nanem nggak benihnya saudara? Saudara ingin pernikahannya luar biasa, nanem nggak benih ke dalam pernikahan saudara? Saudara mau pekerjaan saudara dahsyat, dilawat Tuhan, disertai oleh Tuhan. Saudara nanam benih nggak di dalam pekerjaan itu? Kalau kita nggak nanam benihnya, jangan harap expect kita menuai buahnya. Itu namanya kita kurang ajar sama Tuhan. Saudara. Nggak nanam apa-apa, tapi nodong-nodong Tuhan. Nggak bisa begitu, saudara. Nah maka pertanyaannya hari ini, benih apa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda? Karena begini loh saudara, setiap hari orang itu nanam benih sama kita. Contoh, saya ambil contoh ya. Coba wajahnya yang berbeban berat mana? Coba. Enggak, jangan ya nanti tersinggung. Enggak loh Pak, saya hidupnya diberkati loh Pak ya. Saya cari yang wajahnya penuh damai sejahtera aja. Ya, yang melimpah-limpah ruah kebijaksanaan. Nah ini. Ini wajah aktor Korea nih. Bagus banget nih ya sebagai contoh. Namanya siapa? Ivan. Misalkan nih, kita belum pernah ketemu ya Van ya. Tidak ada rekayasa ya di antara kita ya. Ini sungguh benar-benar spontan ya Ivan ya. Kayak mau main sulap ya saudara, padahal enggak ya. Misalkan saya ketemu sama Pak Ivan. Enggak kenal, enggak apa, terus kemudian saya ketemu. Kok wajah lu jelek banget sih? Misalkan gitu, ini contoh loh ya. Pulang saya jangan dicegat loh. Kecuali dicegat kasih duit enggak apa-apa. Misalkan saya begitu, ini saya nanam benih loh saudara. Ada benih yang saya tanam. Nah kalau Pak Ivan bilang begini, masa sih gue jelek? Waduh berarti gue jelek ya, orang ini bilang gue jelek. Berarti itu benih masuk gak? Masuk. Nah kalau dia ambil benih itu saudara, maka dia menjadi percaya bahwa dia jelek. Kalau ada orang percaya bahwa dirinya jelek, sikapnya bagaimana? Ketemu orang jadi, aduh kan jangan lihat saya, saya jelek, jangan. Saya tutup aja wajah saya. Aduh, benar gak saudara? Terus setiap kali lihat cermin, aduh jelek banget. Aduh hilangkan semua cermin di rumah. Ya, saya ngeri lihat wajah saya. Sudah nangkap maksud saya enggak? Hanya karena satu benih yang ditanam, kalau dia ambil, itu bisa mengubah semua sikap dia. Tapi kalau misalkan saya ketemu Pak Ivan, ih ganteng banget ya. Jangan mikir yang aneh-aneh saudara. Ya, ini contoh. Ya. Ih ganteng banget loh ini cowok ya, kayak aktor Korea ini. Nah ya, amin ya Pak ya, aktor Korea ya Pak ya. Nah, terus Pak Ivan mengambil. Wih, gue memang ganteng ya. Nah saudara, apa yang terjadi sikapnya? Pasti dia pamer-pamerkan wajahnya kan? Ketemu orang kan jadi pede. Nah, saudara nangkap maksud saya enggak? Setiap hari itu ada orang menyebar benih kepada kita dalam bentuk perkataan, sikap, perilaku. Bahkan saudara hidupin TV itu benih semua isinya. Belilah Rinso, masuk jegeng. Makanya saudara kemana-mana, Rinso aja, jangan yang lain. Karena benih Rinso masuk. Nah saudara aware enggak? Saudara sadar enggak apa yang setiap hari ditanamkan dalam Anda? Kalau benih yang setiap hari masuk itu benih-benih kesabaran, maka nanti otomatis buahnya kesabaran. Saudara enggak ngeden lagi. Nah ini yang bikin saya pantesan ada beberapa area kok saya masih ngeden banget kalau mau lakukan firman. Berarti benihnya kurang tertanam atau kurang banyak. Makanya saya mengusahakan sekali.
Tapi kalau benihnya banyak dan tertanam, maka dengan sendirinya semuanya jadi otomatis. Saudara. Loh, saya tanya sama saudara yang sudah menikah. Waktu pacaran dulu, mengasihi pasanganmu ngeden atau otomatis? Ayo yang sudah menikah atau yang lagi pacaran nih, yang sudah menikah, apalagi yang sudah menikahnya lama sekali. Coba diingat-ingat dulu waktu pacaran, mengasihi pasangan itu ngeden atau otomatis? Otomatis. Tapi setelah berlangsungnya waktu, masih otomatis atau jadi ngeden? Jawab dalam hati, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena benihnya udah mulai berubah, bener nggak saudara? Ya kan? Dulu waktu masih pacaran, dia anterin, benihnya masuk ya. Dia puji-puji saya, benihnya masuk. Dia beliin kado, benih masuk. Begitu sudah menikah, cuek, benih masuk ya kan. Ngomong kasar, benih masuk ya kan. Udah mulai nggak tanggung jawab, benih masuk. Ditinggalin sendirian, benih masuk. Makanya buahnya jadi ganti. Sudah nangkep maksud saya? Nah, makanya saudara hari ini pilihlah benih yang benar yang masuk dalam hidup Anda supaya buah-buah yang keluar dari hidup Anda juga buah-buah yang benar. Markus 4 ayat 20, mari kita baca ayatnya. Ini lagi-lagi pengajaran dari Yesus sendiri, perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Markus 4 ayat 20. Sudah dapat semua? Katakan yes yang sudah. Yes. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut apa? Firman itu. Lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Lalu saudara baca ayat 14. Apa yang ditabur? Ayat 14. Penabur itu menaburkan apa saudara? Menaburkan firman. Jadi benih yang ditanam, yang disebut oleh Yesus itu apa? Firman Tuhan, saudara. Saudara nggak boleh menanam benih di dalam hidup saudara selain firman, saudara. Bahkan mungkin ada ajaran-ajaran yang kedengarannya baik, tapi kalau itu tidak sesuai dan bukan firman Tuhan, saudara harus hati-hati loh. Karena hari-hari ini tuh pengajaran itu seru-seru, saudara. Ya, dan kedengarannya baik-baik semua, saudara. Tapi kalau itu bukan firman, saudara hati-hati. Karena nanti buah yang keluar dari hidup saudara itu bisa berbeda. Bukan yang sesuai dengan firman Tuhan juga. Nah makanya saudara hari-hari ini firman bilang apa, saudara ambil. Meskipun mungkin saudara merasa, aduh susah loh Tuhan. Tapi kalau itu firman Tuhan, saudara ambil. Waktu saudara tanam di dalam hidup saudara, nanti begini, saudara. Yang membuat kita sanggup melakukan itu bukan karena kita sanggup melakukan, bukan. Tapi ketika firman itu ditanam, lalu kemudian dia bertumbuh, dia berbuah. Firman itu yang menyanggupkan kita untuk melakukan, saudara. Loh, saya nanya, saudara mengampuni itu gampang atau susah? Saya menikah 10 tahun. Belum terlalu lama jika dibandingkan dengan Bapak Ibu yang menikah sudah hampir mungkin 25 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin lebih dari itu. Saudara, bagi saya mengampuni pasangan saya itu gak gampang. Saudara, sulit. Kenapa? Tiap hari ketemu dan dia bisa saja setiap hari melakukan hal yang saya tidak sukai. Kalau sama teman masih enak saudara. Hari ini dia nyebelin, besok kita gak ketemu. Ya, sama pengkhotbah kayak saya, makin enak saudara. Saya khotbah di sini gak tiap minggu, ya kan? Anda gak suka, gak apa-apa, jangan pindah gereja, gak apa-apa. Datang aja minggu depan, saya udah gak ada. Saudara, jangan khawatir, ya kan? Saudara gak suka, apa ini yang khotbah hari ini? Jangan pindah, saudara, karena sayanya yang pindah. Sayanya gak mungkin minggu depan datang, gampang, saudara. Tapi kalau sama pasangan, saudara, saya mau pindah kemana? Ketemu dia begitu lagi, ketemu begitu lagi, ketemu begitu lagi. Mau ngampunin, saudara, gak gampang. Susah loh, saudara. Kalau saya gak punya benih-benih firman Tuhan yang menguatkan saya, yang bertumbuh di dalam diri saya, udah lama saudara saya cerai sama istri saya. Serius saudara, saudara lihat saya kan wajahnya baik kan? Saudara nggak tahu saya ya. Saudara kalau di beberapa pelayanan itu seringkali ya saya habis khotbah deng lalu beberapa ibu-ibu suka nyamperin istri saya biasanya. Aduh Bu,
Beruntung ya Bu ya suaminya, aduh baik sekali, cinta Tuhan ya, oh gini. Dia tersenyum agak gimana gitu saudara. Ya. Karena dia tahu kalau di rumah kelakuan suaminya ini seperti apa saudara. Ya. Untuk dia bisa mengampuni saya setiap hari, saya tahu gak mudah loh saudara. Makanya saya ini selalu ditanya begini, kamu yakin gak pasanganmu itu yang terbaik dari Tuhan? Saya gak butuh waktu lama mikir langsung jawab, yakin. Berapa persen? 100. Yakin. Kenapa? Saya udah tahu saya ini layak ditinggalkan saudara. Memang saya wajahnya kelihatan baik, sabar ya. Memang begini saudara saya ya. Saudara dia ada banyak hal yang saya lakukan itu menyakiti hati dia saudara. Apalagi di tahun-tahun awal pernikahan. Ya. Dan untuk dia bisa mengampuni saya setiap hari, enggak mudah saudara. Kalau kami berdua enggak punya benih firman Tuhan yang bertumbuh kemudian menghasilkan buah-buah pengampunan. Kami sudah lama berhenti saudara dalam pernikahan ini. Terlalu banyak alasan untuk kami tidak bersama lagi. Banyak. Saudara karena enggak kenal saya aja, kita baru ketemu kayak begini. Kalau saudara sudah berteman baik dengan kami, saudara akan tahu saya dan istri saya ini totally bedanya minta ampun. Kayak yin dan yang, utara dan selatan, langit dan bumi, keriting dan lurus, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Beda banget. Ngomong apa aja bisa jadi berantem saudara, karena begitu beda banget. Apalagi ngomongin duit, wah. Bahaya itu saudara. Susah. Tapi karena benih firman Tuhan muncul, ada buah-buah pengampunan, buah kesabaran, buah kasih. Itu yang membuat kami itu bisa saudara. Bukan kaminya yang bisa, tapi firman yang di dalam kami yang membuat kami bisa. Saudara mungkin akan bilang begini, aduh Pak, saya gak bisa bisnis Pak. Pak, saya gak bisa kalau ketemu orang negosiasi Pak, saya gak bisa Pak. Pak, saya ngomong sama orang gak bisa. Pak, kalau saya ketemu pelanggan Pak, pengen tak tampar-tampar. Apalagi kalau yang nawar terus Pak. Aduh kesel saya. Wah Pak, saya pelayanan Pak, kesel saya lihat pemimpin saya begini. Wah Pak, saya lihat rekan pelayanan kesel saya telat terus kalau mau latihan. Wah saudara akan bilang begini, saya gak sanggup Pak, gak bisa. Memang saudara gak bisa. Memang kita gak bisa. Tapi kalau firman ditaruh di dalam diri kita, lalu bertumbuh menghasilkan buah, firman itulah yang mengerjakan bagi kita, saudara. Anda menjadi bisa bukan karena Anda bisa, tapi karena firman itu yang membisakan Anda. Makanya saudara, orang Kristen yang benar itu pasti dahsyat hidupnya. Jadi kalau ada orang Kristen gak dahsyat hidupnya, saya nanya itu benar apa enggak? Karena orang Kristen yang benar, dahsyat hidupnya. Bukan karena dia hebat, bukan. Tapi karena firman yang di dalam diri dia, dahsyat saudara waktu menghasilkan buah. Loh saya ini loh saudara, saya tadi cerita di ruang hospitality. Profesi saya itu trainer. Banyak ngasih training di perusahaan, tapi saya kurang ajar saudara. Waktu saya buka, bukan kurang ajar sih, Anda langsung wajahnya, ini dari tadi kurang ajar terus pembicaranya ya, kok diundang gitu ya. Maksud saya begini, saya itu agak kepedean. Jadi waktu saya pertama kali buka training, saya langsung nyasarnya itu marketnya manajer ke atas, direktur. Padahal usia saya waktu itu masih 27 tahun, saudara. Imut banget kan, sekarang aja masih kan saudara ya, imut banget saudara. Bayangkan orang kayak begini, mentraining direktur umur 50 tahun saudara. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi kan? Tapi Tuhan dahsyat. 6 bulan pertama saya baru buka perusahaan saudara, saya langsung dapat kliennya kakap. Saudara, yang di training langsung levelnya direktur-direktur semua. Saya juga bingung, kok bisa gitu ya? Padahal saya nggak bisa, saya orangnya begini. Nah saya baru nyadar sekarang nih, oh kalau kita itu menaruh benih firman Tuhan dalam diri kita itu banyak, macam-macam. Nanti ketika itu bertumbuh dan berbuah, firman itu mengerjakannya bagi kita saudara. Makanya kita jadi powerful banget, bukan karena kita hebat, tapi firman yang di dalam diri kita. Kok saudara gak semangat sih? Saya tuh semangat banget loh dengerin kayak gini loh saudara. Karena saya itu kayak berasa, ih gila ya, harusnya saya gak bisa apa-apa tapi jadi bisa apa-apa. Karena ada firman di dalam diri saya. Oh saya tahu, pasti saudara udah biasa ya, udah sering ngalamin ya. Makanya saudara, gitu aja bangga gitu ya saudara ya. Wah kalau gitu saya pulang aja udahlah ya, gak usah dikhotbahin lagi nih di sini. Dahsyat banget soalnya ya. Saudara saya exciting banget, kenapa? Karena saya tahu loh Tuhan yang di dalam saya lewat firman-Nya itu bisa mengerjakan banyak hal. Jadi kalau saudara pikir pernikahan saudara sudah berakhir, karena saudara merasa begini, udah gak bisa Pak, tunggu dulu. Udah nyoba firman belum?
Kalau produk herbal mungkin nggak bisa ya, pernikahan kok minum produk herbal. Ya. Tapi coba firman dulu. Masukin dulu benihnya, jangan dengerin yang lain, saudara. Aduh, ya kita itu sering kalau lagi pertemuan penggosip, terus sudah mulai cerita-cerita, suami saya tuh, istri saya tuh, gini. Itu kan ada suara-suara yang lain. Ya kalau suaranya benar, makanya ikut cool, saudara. Ada cool ya di sini. Di sini memang bukan cool, di sini namanya Komsel. Ya maaf, pantesan langsung kulkas semua ya, tegang, dingin gitu ya. Komsel, saudara, ya kelilingi dengan orang-orang yang memberikan benih firman, saudara. Saya pernah suatu hari ada orang datengin saya, saudara, ngomong begini, hati-hati sama wanita ya. Duh, kenapa kok hati-hati sama wanita? Istrimu itu perlu dicurigai. Ya, kalau kamu punya duit, jangan dibuka semuanya sama istrimu. Kamu harus punya keuangan yang kamu simpan sendiri, yang istrimu nggak tahu sama sekali. Hati-hati wanita, berbisa seperti ular. Saya langsung kepikiran kayak ular gitu, saudara, langsung. Hati-hati ya, jangan terbuka ya. Kamu punya rekening yang kamu sembunyiin nggak? Yang istrimu nggak tahu? Nggak punya, bego lu. Jangan gitu. Beneran orang, jangan dan sebagainya. Itu benih bukan, saudara? Benih, tapi firman Tuhan ada nggak ngomong begitu? Nggak ada, saudara. Lah kalau saya terima benih itu, apa yang terjadi? Saya pulang-pulang udah mulai curiga nih, lihat istri saya nih. Kenapa nih dia senyum-senyum, ada duit gue yang diambil nih kayaknya nih. Kurang ajar ini ya. Wah, saya mulai sembunyiin, saya mulai buka rekening diam-diam, saya alihin satu-satu ya. Kalau udah kayak gitu sudah bahaya. Padahal kemungkinan istri saya nggak benar-benar begitu kan, saudara ya. Tapi benihnya sudah ada. Tinggal tunggu buahnya matang. Hancur pernikahan kami. Hanya karena benih yang di luar firman Tuhan masuk dalam diri saya, saudara. Saudara nangkep betapa mengerikannya ini? Kalau bukan firman Tuhan, kehancuran menanti, saudara. Tapi kalau firman Tuhan, semangat banget, saudara. Ini memang mengerjakan hal-hal yang saya nggak bisa kerjakan. Jadi kalau saudara hari ini pernikahan udah mau berakhir dan saudara udah putus asa, coba firman Tuhan dulu, saudara. Konsisten, masukkan terus. Tunggu dia sampai bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Itu akan menghasilkan perubahan-perubahan. Saudara pekerjaannya udah diambang batas, saudara karir saudara udah nyut-nyutan, saudara kehidupannya udah mulai, udahlah. Saudara coba firman. Izinkan firman masuk dulu, saudara. Ini baru tips pertama. Masih ada 71. Yang kedua, saudara, kita baca Markus 4:20 lagi. Markus 4:20 lagi. Di sini ada satu kata yang menarik. Selain benih yang berperan adalah ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di mana, saudara? Tanah yang baik. Jadi rupanya, saudara, benihnya kalau baik, tapi tanahnya nggak siap untuk menyambut benih itu, bisa terjadi pertumbuhan nggak? Enggak. Makanya ini penjelasan. Kita suka bingung, Pak. Saya ketemu orang Kristen tiap minggu dikhotbahin, Pak. Tapi hidupnya kok nggak berubah-berubah. Ini yang salah dianya atau firmannya, Pak? Atau yang khotbah? Ya udahlah, yang khotbah yang salah lah ya, teriak-teriak nggak jelas gitu kan. Sudah, yang salah apa? Yang salah adalah tanahnya nggak mau menerima benih itu. Loh, firman Tuhan kan udah ditabur terus. Bahkan mungkin nggak tiap minggu Anda baca Alkitab itu benih firman Tuhan. Dan benih firman Tuhan kualitasnya udah gak usah diragukan lagi. Tapi kenapa hidup kita kok gak berubah? Karena jangan-jangan hati saudara tidak disiapkan untuk menerima benih ini. Loh saudara, beda benih, beda tanah loh saudara. Makanya saya nanam kelengkeng gak keluar-keluar saudara. Karena tanahnya salah. Bukan di Tangerang nanam kelengkeng saudara, gak bisa keluar. Saudara kalau pergi ke Bogor, pernah lihat kebun stroberi? Punya keinginan gak untuk pengen nanam sendiri di rumah? Nah, ya kan? Saya kadang-kadang, enak ya kalau di rumah punya kebun stroberi sendiri. Coba aja Anda nanam stroberi di Jakarta, saudara. Kelenger itu stroberi. Kagak ada stroberi bisa muncul di panas-panas, gak karuan begitu, saudara. Harus yang suhu udaranya agak ini, tanahnya udah beda, saudara. Iklimnya udah beda. Nah makanya saudara, waktu firman ditanam, apakah tanah Anda ini disiapkan? Tanah itu bicara apa? Hati kita ini disiapkan gak untuk benih itu? Kelihatan dari mana, saudara? Kelihatan dari respon Anda terhadap firman itu. Makanya saudara, kalau benih firman, pokoknya saudara begitu dengar ini firman nih, saudara langsung tangkap, saudara langsung masukkan.
Sudah siapkan hati yang terbuka, Tuhan aku mau terima. Tuhan aku mau terima. Nah apa yang menyebabkan orang, loh udah jelas-jelas benihnya bagus kok gak mau terima. Apa yang membuat orang gak mau terima saudara? Sederhana, karena mungkin tanah hati kita sudah mulai mengeras. Orang itu kalau udah kelamaan mengalami kekecewaan, kesulitan hidup, kepahitan, hatinya jadi keras. Sehingga ada benih bagus yang mau datang, dia gak mau terima. Biasanya kata-katanya begini, ngomong mah enak Pak. Khotbah mah gampang, Bapak mah ngomong begitu doang mah gue juga bisa. Coba Bapak jadi kayak saya. Nah itu kalimatnya biasanya gitu. Coba lu ngalamin kayak yang gue alamin. Lu saudara pikir saya kurus kering ini karena apa saudara? Ya, bukan kebetulan. Makanya saya tuh kalau ngotbahin yang kayak gini-gini berani saudara. Mungkin ada hamba Tuhan lain yang agak gak berani. Kalau saya berani, kenapa saudara? Lah saya udah ngalamin hidup yang susah. Ini buktinya. Masih tersisa sampai hari ini. Undang saya 52 kali lagi saudara. Saya ceritakan episode demi episode apa yang terjadi dengan hidup saya sampai kurus kering. Saya dulu umur 3 tahun gemuk, gemah ripah loh Cinawi. Saudara. Terjadi banyak, enggak sih bukan karena itu kurusnya. Tapi memang hidup saya sulit sekali. Jadi wah dahsyat sekali saudara ya, orang tua saya, papa saya itu kena narkoba, hang, syarafnya rusak, lupa anak, lupa istri, saya pernah mau dipenjarain, kita mau berantem di pinggir jalan, polisi datang dan sebagainya. Seru kayak nonton sinetron. Bahkan kami kalau lagi sekarang ngobrol bercanda-bercanda, mungkin kalau difilmin kita seru banget loh ya cerita hidup keluarga kita ini ya. Banyak orang yang sampai ngomong kalau kita ceritain, masa sih? Masa sih? Kok kayak film aja? Nah kita juga heran kenapa bisa kayak gitu. Saudara. Dan kami sudah melewati masa hidup itu, wah luar biasa saudara. Makanya saya bisa lihat firman Tuhan itu terbukti benar. Nah tapi kalau kita ngelewatin masa-masa kayak gitu, kadang-kadang hati kita ini menjadi keras. Makanya waktu benih firman datang, kita ngomongnya begini, lu mah ngomong enak. Coba ngalamin yang kita alamin, berhenti kamu ngomong kayak gitu-gitu. Itu tandanya hati kita udah mulai keras saudara. Kalau ada benih firman datang, kita gak mau. Itu yang membuat makin tidak ada pertumbuhan, makin gak ada buah lagi. Makanya saudara bukan kebetulan loh Anda duduk di ruangan ini hari ini. Walaupun mungkin beberapa Anda mendengarkan saya sambil kayak kelenyeng saudara ya. Nggak kebetulan loh saudara ada di sini. Karena Tuhan mau bicara kepada Anda, kalau hidup Anda sukar, kalau Anda pernah mengalami fase hidup yang memahitkan Anda, dan Anda berkata dalam hati Anda, saya udah gak mau dengar yang kayak gini-gini lagi nih. Udahlah, ini bohong semua lah. Saya gak mau dengar yang kayak gini-gini. Realita hidupnya gak kayak gitu. Nah saudara, kalau saudara mendengar kalimat-kalimat ini muncul dalam hati saudara, maka firman ini justru ditunjukkan untuk Anda. Bahwa Tuhan pengen hati Anda dipulihkan, supaya apa? Firman bisa masuk, lalu keluar pertumbuhan, buahnya nyata, terjadi perubahan saudara. Kalau nggak gitu, hidup Anda akan gitu terus, nggak ada perubahan. Saudara semua membuka diri. Saudara pikir mudah untuk mengampuni ayah saya. Saudara, ibu saya, mama saya itu menikah dengan ayah saya hampir 35 tahun lebih sebelum akhirnya bercerai. Selama 35 tahun itu saudara, mama saya cerita sama saya, waktu pacaran papamu itu janjiin macam-macam. Nanti kita kerja bareng-bareng ya, miskin saudara, waktu mereka menikah tuh miskin sekali. Kita kerja keras, kita kumpulin duit, nanti kita keliling dunia bareng-bareng. Wih mama saya sebagai wanita ya, mana sih wanita yang gak seneng ya dijanjiin kayak gitu. Ayo ada yang pernah janji kayak gitu, ayo. Ya, mama saya happy. Lalu menikah, dia cerita. Baru 2 minggu saudara, gak butuh waktu lama, baru 2 minggu. Ayah saya sudah mulai mengucapkan semua kalimat yang paling menyakitkan buat mama saya, kebun binatang apa semua dimaki-maki semua. Dan terus, bukan secara verbal aja, secara fisik saudara. Kekerasan terjadi terus dan sebagainya. Puncaknya waktu dia kemudian kena narkoba, hang, syarafnya rusak, udah lupa semuanya, ngeri banget saudara. Ngeri sekali. Saya yang menyaksikan, saya ini anak keempat, anak terakhir. Jadi saya kebagian episodenya baru tengah-tengah. Kakak sulung saya yang udah menyaksikan dari pertama. Saya tengah-tengah nongol, jenggreng, langsung di medan perang saudara.
Loh iya saudara, saya waktu dari kecil aja, itu saya udah langsung lihat, wow yang kayak gini, kayak gitu. Makanya saya agak, makanya lah undang saya 72 kali lagi lah saudara lah. Saya ceritakan satu-satu saudara. Saya itu bertumbuh karena benihnya yang saya lihat kayak gitu tuh. Benihnya, pemain keyboard boleh dipanggilkan. Ya. Sudah tahu artinya pengkhotbah memanggil pemain keyboard? Khotbah hampir selesai. Yang 70 simpan untuk nanti aja belakangan, ini udah seru ya, nanti aja belakangan ya. 2 aja cukup saudara. Saudara, saya itu berantakan banget dulu hidupnya. Karena benih-benih yang gak benar masuk semua kata-kata ayah saya kepada mama saya, bahkan kata-kata kepada saya. Ya, saya itu disebut begini, papa saya ngomong begini, saya tuh punya anak 4. Yang paling bajingan itu yang terakhir, saya saudara. Padahal saya orangnya baik kayak begini loh saudara ya. Itu bikin masuk loh saudara, Kalau nggak ada benih firman yang menggantikan itu, hancur harga diri saya saudara. Makanya saya bertumbuh dalam keadaan minder, nggak berani, ketemu orang ini. Boro-boro khotbah kayak orang gila begini saudara. Ya, ketemu saudara di lift aja saya udah pura-pura nggak ada orang, saya diem aja saudara. Menghancurkan saya sekali saudara. Mudahkah untuk saya mengampuni ayah saya? Nggak gampang saudara. Menyaksikan itu hampir setiap hari. Tapi kalau saya mengizinkan hati saya menjadi keras, firman gak akan pernah masuk, saya akan makin kayak gitu. Makin kayak gitu. Sudah jangan kaget ya, ini tiba-tiba saya agak melenceng nih khotbahnya, tapi saya rasakan Tuhan bicara di hati saya begini. Sudah jangan kaget, kalau engkau membenci diperlakukan sesuatu, misalkan ada orang memperlakukan sesuatu sama saudara dan saudara gak suka digituin, saudara terluka, saudara tersakiti karena perlakuan itu, tapi saudara mengeraskan hati gak mau dipulihkan dan gak mengizinkan firman mengubah saudara. Jangan kaget pada gilirannya saudara melakukan hal yang sama kepada orang lain. Dan itu bisa jadi pasanganmu yang jadi korbannya. Saya benci setengah mati dengan ayah saya yang tidak benar kepada mama saya. Marah, ayah saya kalau udah marah itu kayak orang gila saudara. Saya paling gak suka. Tapi tahu apa yang terjadi waktu saya menikah saudara? Waktu saya marah kepada istri saya, persis seperti papa saya marah kepada mama saya. Padahal saya gak suka. Kenapa bisa begitu? Karena benihnya masuk, bertumbuh, tinggal tunggu waktu aja buahnya keluar. Saudara, kadang-kadang mungkin Anda melihat suami atau istri Anda, kok ini bisa kayak begini sih? Saudara jangan buru-buru marah sama suami atau istri Anda loh. Bisa jadi ada orang tua atau di masa lalunya ada orang menanamkan benih ke dia. Sehingga dia sikapnya begitu kepada Anda. Kalau Anda tahu begitu, Anda jadi begini loh. Aduh berarti kasihan ya pasangan saya. Harusnya dia nggak uring-uringan kayak begitu, tapi gara-gara ada benih yang pernah masuk, dia jadi uring-uringan. Saudara nangkep maksud saya? Itu sebabnya pagi hari ini kalau Tuhan berbicara kepada Anda, saudara, jangan keraskan hati. Izinkan Tuhan mencabut setiap benih demi benih itu dicabut, saudara. Makanya penting untuk Anda setiap hari berdoa bersama dengan pasangan Anda dan renungkan firman. Kenapa? Karena waktu Anda doa datang kepada Tuhan, hadirat Tuhan itu yang akan mencabuti satu persatu benih yang gak benar itu. Dan waktu Anda baca firman, benih yang benernya masuk. Orang Kristen gak pernah doa, gak pernah nyembah Tuhan, gak pernah baca firman, pengen hidupnya berubah. Kristen saudara. Gila. Mana ada, gak mungkin saudara, itu konyol sekali. Kekristenan gak kayak gitu saudara. Makanya hari ini, gembala Anda hebat banget loh saudara. Berbuah, hanya ngomong berbuah aja, ada sesuatu yang esensi sekali. Apakah Anda setiap hari berjumpa dengan Tuhan, sehingga Tuhan mencabuti setiap benih-benih yang gak benar. Loh saudara, kita bisa loh, sambil kelenyeng-kelenyeng orang ngomong, plek masuk benihnya, bisa loh saudara. Dengar radio tiba-tiba, plek benih gak benar, masuk, bisa. Nonton TV, filmnya bagus banget, kita sampai berlinang air mata, padahal ada benih yang gak benar dimasukkan, bisa. Bagaimana itu disterilkan semuanya? Hadirat Tuhan saudara, doa, dan digantikan oleh apa? Firman. Makanya hari ini Tuhan bicara kepada kita, maukah saudara dipulihkan? Mau punya tanah yang baik saudara? Sehingga ketika firman itu ditebar, cepat masuk, kemudian bertumbuh langsung menghasilkan buah. Saudara mau? Udahlah saudara, kalau saudara lakukan itu, menabur benih kasih, itu gampang banget.
Karena bukan Anda yang mengerjakannya, tapi siapa? Firman yang di dalam diri Anda mengerjakannya. Dan tahukah saudara, dunia ini, bumi ini diciptakan oleh apa? Firman. Jadi kalau Anda masukkan firman ke dalam diri Anda, gila saudara, kuasa yang menciptakan dunia ini bekerja di dalam diri saudara. Makanya hal yang tidak mungkin, saudara jadi sanggup lakukan. Bukan karena Anda hebat, tapi karena firman yang di dalam diri Anda. Mau itu terjadi saudara? Mau tahun ini ya, janji ya. Kalau saya diundang lagi ke tempat ini, saya ingin melihat kesaksian-kesaksian loh saudara. Saya mau wajah-wajah yang berbuah gitu ya, ada durennya, ada mangganya ya. Maksud saya begini loh, saudara kayak udah mulai, atmosfernya berasa banget. Wah terus kemudian sudah datengin saya, Pak saya ngalamin banget Pak, saya tuh gak bisa gini. Firman, wah saudara kalau kayak gitu mah, udahlah saudara, saya gak usah khotbah lah, semua gak usah khotbah lah saudara. Saudara udah ngalamin firman dahsyat banget. Mau terjadi saudara? Tadi pagi saya gak sesemangat ini loh saudara. Serius, tapi lihat saudara hari ini saya exciting banget. Karena Tuhan mau mengerjakan itu sama saudara. Ya kita datang pada Tuhan. Kita nyanyi lagu yang terutama, saudara. Siapkan hatimu saudara, mari saudara datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mau bekerja lewat firman-Nya di dalam diri Anda.